Shalom. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bersuka cita ya. Jumpa lagi bersama Ibu Novi. Kita akan belajar bersama-sama pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SD kelas 3. Pelajaran yang keempat, Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu harap anak-anak sudah menyediakan buku dan alat tulis seperti pensil atau pulpennya. Ya, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita bernyanyi dan berdoa. Musik. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita ulangi lagi dari awal ya. Ayo, nyanyikan dengan semangat. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oke. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau belajar. Tuhan kiranya berkati kami, berikan kami kecerdasan, kepintaran, dan juga kirimkan Roh-Mu yang kudus untuk menemani kami, memberikan kami pengertian, sehingga kami boleh mengenal siapa Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, siapakah yang pernah mendengar bunyi petir? Ya, seringkali petir hadir sebelum atau bersamaan dengan turunnya hujan. Nah, apakah kamu takut dengan bunyi petir dan cahaya kilatnya yang menyambar-nyambar itu? Tentu saja, semua orang pasti takut melihat cahaya kilat dan mendengar bunyi petir yang menyambar-nyambar. Nah, coba perhatikan gambar. Hujan, kemarau, mendung, cerah, panas, dan dingin merupakan contoh peristiwa alam yang membawa manfaat bagi umat manusia. Nah, coba lihat gambar. Adapun banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, angin topan, dan badai merupakan contoh peristiwa alam yang merugikan. Karena apa merugikan? Karena dapat merusak rumah, menimbulkan korban,
ada yang sakit, ada yang meninggal dunia. Betapa mengerikan ya peristiwa alam yang terjadi. Nah, coba lihat gambar. Apakah kamu pernah mengalami rumah kebanjiran atau terdampak gunung meletus? Ya, pasti ada yang menjawab pernah, ada juga yang menjawab belum pernah. Ini dia banjir, ini dia gunung meletus. Alangkah sedihnya mereka yang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa tinggal di pengungsian. Jadi, gambar ini adalah mereka yang menjadi korban dari gejala alam yang merugikan, sehingga mereka mengungsi di tenda-tenda pengungsian yang disediakan oleh pemerintah. Nah, ini dia. Pada akhir tahun 2013, terjadi beberapa peristiwa gunung meletus di Indonesia, tepatnya di Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ada juga di Gunung Merapi di Yogyakarta dan juga di Gunung Lokon, Sulawesi Utara. Demikian juga dengan badai dan banjir kerap terjadi di alam ini dan juga di Indonesia. Nah, masih ingatkah? Ada tertulis dalam Alkitab pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya naik perahu, tiba-tiba ada badai angin ribut atau yang disebut dengan topan. Murid-murid ketakutan. Lalu Tuhan Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tenang kembali. Nah, semua yang ada di alam ini berada di bawah kendali Tuhan Yesus. Oleh karena itu, anak-anak, bila kita takut, kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan Yesus menolong kita. Ya, sekarang kamu cari dan amatilah gambar tentang berbagai gejala alam dan berbagai bencana yang kamu punya. Lalu tuliskan ceritamu tentang peristiwa tersebut pada kolom berikut ini. Ini dia kolomnya. Jadi, tuliskan di buku catatanmu dengan judul ceritaku setelah kamu mengumpulkan gambar-gambar. Nah, ini dia cerita Ibu Novi. Dari beberapa gambar yang sudah Ibu kumpulkan, Ibu mau menceritakan tentang peristiwa yang Ibu alami. Pada bulan September sampai November tahun 2019, saya merasakan gempa bumi yang sangat hebat. Saat itu, saya sedang tinggal di kota Ambon untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Peristiwa ini membuat saya sangat takut karena banyak rumah yang rubuh, jalanan yang retak, dan masyarakat yang trauma akan datangnya gelombang tsunami, sehingga mereka mengungsi ke tempat-tempat yang tinggi, jauh dari pantai. Karena kota Ambon adalah sebuah pulau kecil yang dikelilingi lautan yang luas. Saya sempat mengungsi ke tenda pengungsian yang disediakan di kampus IAKN Ambon selama 3 hari. Nah, jauh dari keluarga membuat saya sangat sedih, bercampur rasa takut. Ingin rasanya pulang saja ke rumah yang ada di Sumatera Utara. Akan tetapi, saya percaya bahwa Tuhan menyertaiku, sehingga ratusan gempa yang kurasakan tidak membuatku takut lagi. Nah, ini dia cerita Ibu Novi. Bagaimana cerita kamu? Ayo, kamu juga boleh menceritakannya pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Nah, kita lanjut. Aku berdoa untuk mereka. Teman kita dalam doanya berkata, ada banyak saudara dan teman kami yang mengalami musibah. Tolong Tuhan selamatkan mereka. Nah, ini doa teman kita. Bagaimana dengan doamu? Ya, seandainya kamu turut mengalami kejadian tersebut,
Apakah yang ingin kamu ungkapkan dalam doamu kepada Tuhan Yesus? Tuliskanlah doamu pada kolom berikut ini. Nah, ini dia kolomnya dengan judul Doaku kepada Tuhan Yesus. Ini doa Ibu Novi. Ayo kita dengarkan. Tuhan Yesus, tolonglah kami yang sedang mengalami musibah bencana alam. Kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan keadaan kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan jauhkanlah kami dari bahaya. Berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Ini doa Ibu Novi. Bagaimana dengan doamu? Yuk, tuliskan ke dalam buku catatannya atau kamu dapat menuliskan pada kolom komentar di bawah ini ya. Ya, apabila kamu tidak mengalami hal tersebut, kamu pun dapat berdoa untuk teman-temanmu yang mengalaminya. Tuliskan doamu pada kolom berikut ini. Doaku kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah teman-teman kami yang mengalami musibah bencana alam. Kiranya Tuhan Yesus yang memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan jauhkanlah mereka dari bahaya. Berkatilah mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Bagaimana dengan doamu? Ayo, tuliskan doamu kepada mereka yang mengalami musibah bencana alam. Atau kamu juga dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian C. Aku peduli. Ada banyak orang yang mengalami bencana. Kamu bersama dengan teman-temanmu dapat menunjukkan kepedulian dengan tindakan menyisihkan uang jajan atau tabunganmu lalu dikumpulkan. Seperti gambar teman-teman kita ini. Nah, begitu juga selanjutnya, mintalah guru untuk membantu menyerahkan kepada yang membutuhkannya. Ayo kita baca Alkitab dan dengarkan cerita dari Ibu Novi. Mazmur 107 ayat 29, dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mari kita dengarkan cerita Ibu Novi. Cerita ini Ibu ambil dari komik Alkitab. Kamu dapat melihatnya di halaman resmi komikalkitab.com dengan judul Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Suatu hari, Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan orang-orang mengelilinginya. Sore harinya, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama naik perahu. Lalu Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik ke perahu. Kemudian, perahu mereka berlayar diikuti perahu lainnya. Di dalam perahu, Tuhan Yesus tertidur. Tiba-tiba mengamuklah angin topan. Gelombang air itu semakin tinggi. Perahu mereka kemasukan air. Mereka dalam bahaya. Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Guru, tolonglah, kita binasa. Tuhan Yesus berkata, mengapa kalian takut? Tuhan Yesus berteriak kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan Yesus bertanya, mengapa kalian tidak percaya? Angin dan air danau itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Orang-orang sangat takut dan heran, lalu bertanya, siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Tuhan Yesus berkuasa atas segala ciptaannya. Gejala alam pun
tunduk kepada perintahnya. Nah, mari kita bernyanyi. Allahku besar. Musik. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Ayo kita nyanyikan kembali lagu ini dengan semangat. Aku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Nah, kita telah bernyanyi Allahku besar. Sekarang, mari kita membuat karya ungkapan syukur. Berdasarkan ayat Alkitab dan lagu yang kamu nyanyikan, buatlah sebuah ungkapan, kalimat, puisi, atau doa tentang kemahakuasaan Allah. Tuliskan dalam kertas warna berbentuk hati, kemudian tempelkan di kamar tidurmu. Ini dia karya Ibu Novi. Allahku hebat, pencipta alam semesta. Allahku kuat, pemelihara hidup kita. Nah, bagaimana dengan karyamu? Ayo, tuliskan ke dalam buku catatanmu dengan membentuk kertas berwarna dalam bentuk hati, lalu tempelkan ke dalam buku catatanmu. Atau kamu dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini ya. Oke, kita masuk kepada sesi terakhir. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami turut bersedih dengan penderitaan saudara kami yang kena musibah bencana alam. Tolonglah mereka agar mereka terhibur. Tolonglah kami untuk dapat membantu mereka. Amin. Nah, demikianlah pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti SD kelas 3, pelajaran yang keempat, Allah hadir dalam berbagai gejala alam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.